Ra. Pada podcast Cerita Muda kali ini ada yang berbeda nih. Kita tidak sedang kedatangan narasumber untuk berbagi cerita. Kali ini saya sendiri yang akan membagikan pengalaman saya gimana caranya mendapatkan LOA kampus kelas dunia. Jadi bagi teman-teman yang berencana kuliah di luar negeri, tonton ya videonya sampai habis. Kisarannya sih sampai 1 jam videonya, tapi nikmati terus ya. Semoga bermanfaat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ika. Di sini saya akan menceritakan kisah saya, gimana caranya mendapatkan LOA kampus kelas dunia. Kebetulan saya sendiri, ini profil saya. Saya berasal dari S1 Teknik Industri dari Universitas Pancasila. Kemudian alhamdulillah saya dapat kesempatan dari Erasmus University Rotterdam untuk melanjutkan kuliah di jurusan Maritime Economics and Logistics. Ini perkuliahannya selama 1 tahun. Saya sendiri tinggal di daerah Rotterdam saat ini. Nah, saya mau sharing tentang pengalaman saya terkait masalah choosing the right university. Sebenarnya saya sendiri kan lulusannya dari kampus swasta ya. Untuk saya pribadi dulu pas lagi awalnya itu mulai berniat untuk mengikut lanjut S2 itu muncul ketika saya semester 5. Di saat saya semester 5, saya menyadari bahwa, oh saya kampus swasta nih gitu. Terus apa ya, kalau seandainya saya mau kerja itu mayoritas saya sudah sadar pada saat itu bahwa kebanyakan untuk program-program seperti manajemen trainee, terus kemudian program-program untuk menerima rekrutmen pegawai yang istilahnya profilnya itu tuh bagus itu rata-rata hanya dimiliki oleh top 5 best university di Indonesia gitu. Jadi saya juga berpikir bahwa, aduh, ini mau dibawa kemana nih masa depan saya gitu kan. Dari sana saya beranjak semester 7, saya sudah ketemu sama dosen yang punya mimpi yang sama saya. Dia masih S2, terus kemudian dia juga mau lanjut S3. Jadi saya duduk bareng nih sama dia, saya bilang, Pak, saya mau lanjut S2 nih gitu. Saya harus apa ya Pak gitu. Jadi pertanyaan bodoh, saya belum pernah sharing, saya belum pernah cari tahu, saya belum pernah punya akses informasi juga untuk tahu apapun tentang lanjut kuliah gitu, terutama di kampus swasta gitu, peluangnya berapa besar, kemudian bener nggak sih mimpi saya itu benernya gitu-gitu. Nah itu saya ngalamin banget tuh proses-proses kayak gitu. Nah, dari sana tuh saya dikasih tahu sama beliau bahwa, oh, kamu kan teknik industri, Kak. Kalau teknik industri itu cocoknya ambil di US aja, gitu kan. Kata dia gitu. Terus saya bilang, ah, Pak, US. Nggak kejauhan itu US buat saya, gitu. Maksudnya, ya kayak nggak make sense aja gitu saya mikirnya kan. Terus itu kata beliau, kalau kamu tahu nggak Kak, teknik industri itu asal-muasalnya tuh dibesarkan dan dikembangkan oleh kampus-kampus US lainnya gitu kan. Dia cerita seperti itu ke saya, terus saya cari tahu lah. Nah, di saat saya cari tahu, ternyata requirement dari kampus US sendiri tuh luar biasa ya. Maksudnya IELTS-nya harus 7,5 itu minimal. Kemudian belum lagi saya harus mendapati ada GMAT, ada GRE untuk persyaratannya. Jadi kayak yang too much aja gitu buat saya pada saat waktu itu saya masih sudah semester 7 dan saya baru tahu tentang requirement kampus tersebut gitu kan. Nah, terus dari sana saya tetap berusaha sih, maksudnya karena saya sadar saya adalah anak dari kampus swasta gitu. Saya memastikan IPK saya harus kumlot. Itu pertama yang saya lakukan gitu. Karena saya nggak tahu pada saat itu saya belum tahu chance ketika kita anak swasta kemudian IPK-nya di bawah kumlot itu akan berapa gitu. Jadi prioritas pertama saya adalah saya dapat IPK bagus, kemudian dan paling tidak harus kumlot kalau saya gitu. Terus kemudian yang kedua, saya baru setelah itu cari tahu lebih jauh dan saya dapat informasi bahwa ke kampung Inggris aja lebih fokus gitu. Saya dapat info seperti itu gitu. Nah, alasan kenapa saya berangkat ke kampus Inggris sebenarnya karena saya tidak punya network yang bisa memfasilitasi saya terkait masalah edukasi untuk lanjut kuliah itu seperti apa sih, apa yang harus saya lakukan, kemudian saya harus berbicara seperti apa, saya harus mempersiapkan esai seperti apa gitu. Di lingkup saya tidak ada yang menjelaskan seperti itu gitu. Itu kenapa saya merasa harus ke kampung Inggris gitu. Dan ketika saya coba tes TOEFL pada saat awal pertama kali itu,
saya masih TOEFL yang ITP gitu, yang model-modelnya masih dari LIA, kemudian ada juga dari UI gitu-gitu. Nah, itu hasilnya saya masih 430 gitu. Jadi, saya masih mengukur, oh, saya masih minim banget nih kemampuannya gitu. Saya harus intensif supaya saya capai cepat gitu. Salah satu yang saya tahu, kenapa saya harus ke kampus Inggris selanjutnya adalah karena saya melihat seperti beasiswa AS gitu. Beasiswa AS itu dia mengakomodir anak-anak yang di daerah timur tinggalnya kemudian belum punya kesempatan untuk IELTS yang cukup gitu. Dia ada masa inkubasi selama 9 bulan untuk IELTS yang 5,5 gitu. Dari situ saya ngukur gitu. Saya ngukur kemampuan diri saya tuh, oh ternyata masih 430 ya, itu berapa ya kalau dikonversi ke IELTS gitu kan, saya mikirnya kayak gitu. Oh jadi saya harus ke kampus Inggris gitu. Nah, selanjutnya untuk yang sesampainya di kampung Inggris, saya ketemu nih benar sama teman-teman yang prioritasnya sama, kemudian mimpinya sama, intensif banget gitu. Jadi saya dari situ pertama kali saya ikut buat teman-teman momennya yang nggak bisa ke kampung Inggris atau nggak bisa ngelakuin uh, secara mandiri, tapi maunya coba dulu otodidak gitu, itu pun saya perbolehkan gitu. Jadi cobalah kalian cari tes-tes yang sifatnya free tapi simulasi IELTS gitu. Itu udah cukup banyak yang saya temuin di luaran sana. Jadi ada banyak tes simulasi IELTS yang bisa kalian jajaki. Itu membantu banget buat kalian mengukur seberapa sih nilai IELTS saya gitu, dan harus seberapa intensifkah saya latihan gitu. Nah, ketika saya sudah sadar bahwa, oh ternyata saya kan orangnya suka cepet ya, maksudnya saya pengen cepat berangkat kuliah gitu, saya nggak mau lama-lama gitu. Jadi saya berpikir adalah, kalau saya harus ke US, saya butuh waktu mungkin 2 years later atau 3 tahun kemudian gitu, dan itu cukup costing age buat saya, maksudnya umur saya, wah consume banget nih gitu. Dari sana saya berangkat ke Blessing gitu. Saya tanya ke orang tua saya, Ibu ridhoi saya kalau seandainya saya kuliah kemana nih gitu. Di sana ibu saya bilang gitu. Ibu saya bilang coba Belanda aja ya Kak, soalnya kalau di Belanda ibu punya banyak teman, punya kenalan yang bisa tahu dan bisa kebayang kamu di Belanda aman atau enggak gitu. Itu yang jadi prioritas ibu saya. Kemudian selanjutnya saya langsung cari dong kampus-kampus terbaiknya Belanda gitu. Kenapa saya nyasar ke Erasmus dan jurusan maritime gitu, dari yang background saya adalah teknik industri, itu saya melakukan riset terkait masalah teknik industri sendiri seperti apa sih perkembangannya di Indonesia gitu. Saya cari datanya, kemudian sejauh mana sih lingkupnya untuk teknik industri sendiri gitu. Nah dari sana saya sadar bahwa teknik industri itu sangat luas gitu, maksudnya sangat luas dalam arti end-to-end proses di dalam suatu produksi itu menjadi tanggung jawab kami nih, para sarjana teknik industri. Sebagai contoh gini, kalau kita mau produksi roti gitu, kita mau produksi roti dari mulai bahan baku kita harus sampling, kemudian harus kita tahu juga produksinya akan berapa, kebutuhannya berapa, kemudian harus delivery berapa, itu semua dirancang oleh sarjana teknik industri. Nah, selain itu juga bisa jadi sarjana teknik industri ini mengelola di bagian pergudangannya gitu, atau di bagian distribusinya, atau bisa juga kita fokus di bagian HR-nya sendiri gitu. Karena kenapa ada HR teknik di teknik industri di HR itu sebabnya karena kita adalah orang-orang yang apa ya, secara general belajar manajemen terkait uh, produksi sendiri di lapangan gitu. Jadi kita mungkin semi manajemen, semi teknik gitu. Jadi kan memang kita disebutnya ini ya jurusan banci gitu. Nah dari sana berangkat, uh, saya nyadar bahwa oh kayaknya kalau saya ngambil teknik industri, saya nggak perlu keluar negeri pun cukup di Indonesia sebenarnya gitu. Karena mungkin ada juga yang berpendapat beda karena contoh SCM di luar negeri lebih bagus dibandingkan SCM itu supply chain management. Mungkin supply chain management di luar negeri itu lebih bagus dibandingkan saya yang di Indonesia gitu. Itu mungkin aja possible. Cuma pada saat hasil riset saya menunjukkan kalau saya sendiri lebih confirm kalau saya pakai jurusan maritime untuk salah satu fokus studi saya kayak gitu. Nah, teman-teman juga bisa tentukan dari sekarang apakah teman-teman memprioritaskan reputasi kampus atau teman-teman memprioritaskan jurusan atau kalau teman-teman yang pengen riset gitu atau prioritas profesor
atau prioritas terkait negara, atau teman-teman yang seperti saya tadi gitu, maksudnya lebih prefer untuk yang religinya aman gitu, kemudian banyak makanan halal, habis itu nggak susah juga ketemu masjid, bisa dengan pilih salah satunya contoh Belanda gitu. Atau kalian memang tergantung restu orang tua nih, mamanya orang tua bilang, ngapain sih pendidikan tinggi-tinggi harus di luar negeri gitu, emang apa yang jelek di Indonesia gitu-gitu, itu juga saya nggak bilang itu salah gitu, maksudnya itu kembali lagi gitu, kita nggak mungkin berangkat tanpa ridho orang tua, itu sih yang saya tahu sampai sekarang gitu. Dan kalau seandainya orang tua masih uh, tidak menyetujui impian kita, berarti bisa dua cara, kamu mengikuti saran orang tua atau kamu memberikan pengertian-pengertian yang mungkin harus kamu lakukan 10 kali nggak cukup, 20 kali nggak cukup, 100 kali baru bisa dapat gitu. Jadi tentukan sendiri nih dari yang tadi teman-teman yang udah pada chat ke kami gitu, maksudnya ke saya atau ke Mbak Eli, itu apa yang mau kalian sasar gitu, karena ini penting banget pada saat tahap awal penentuan universitas gitu, kalian nggak akan bisa menemukan strategi yang paling tepat untuk melamar sebuah universitas kalau kalian tidak menentukan dari awal tujuannya apa gitu. Kalian nggak bisa asal bidik sembarang peluru disasar gitu, nggak bisa gitu. Kalian harus benar-benar take a time gitu, maksudnya bandingkan satu universitas ke universitas lain gitu. Kalau saya pribadi, apa yang saya bandingkan adalah saya punya case apa yang mau saya bahas, kemudian saya lihat lagi terus si kampus ini bisa ngejawab saya nggak ya dari kurikulumnya dia, bisa jawab saya nggak ya dari profesornya dia, bisa jawab saya nggak ya dari uh, riset-riset masa lalu yang dilakukan oleh profesor-profesor di sana gitu. Itu yang saya prioritaskan, 3 hal utama gitu. Karena saya sudah menyelesaikan pertama blessing-nya dari orang tua saya udah dapat, masalah religinya saya udah selesai gitu. Jadi saya udah tinggal masuk ke dalam eksekusinya aja gitu. Oke, nah selanjutnya ini adalah LOA yang sudah pernah saya coba. Jadi walaupun orang tua saya bilang, ambil aja di Belanda gitu, tapi saya menyadari bahwa saya bidik satu kampus itu nggak cukup gitu. Saya butuh strategi cadangan gitu. Jadi pada saat pertama kali saya mendaftar universitas itu, saya membidik Politecno Milano dari Itali, ini bisa disebutnya Polimi. Alhamdulillah lulus dengan jurusan teknik industri juga seputaran sana, terus kemudian saya juga pernah daftar di Wageningen University, ini fokusnya lebih ke urban development, karena sebenarnya saya punya background analis kimia dulunya, jadi saya sering menguji pencemaran lingkungan, jadi saya ambil teknik jurusan itu dan relate sama teknik industri sendiri karena kita sadar bahwa industri makin lama makin banyak dan rata-rata sekarang yang mulai disasar adalah daerah-daerah terpencil yang karena bisa membayar pegawai dengan lebih rendah, tapi kadang sisi environmentalnya nggak didukung gitu. Nah, kemudian saya juga pernah mendaftar di KTH University di Sweden. Ini juga sama, fokusnya di lebih ke teknik industri yang sendiri. Nah, terakhir saya mendaftar di Erasmus University Rotterdam. Sebenarnya kenapa saya mau ambil ke KTH sendiri, itu karena saya lagi tuh coba daftar untuk SISS gitu. Cuma sayangnya saya nggak lulus di SISS, jadi saya cuma dapat kenang-kenangan LOI-nya aja dari KTH. Nah, terus lanjut lagi. Nah, sebenarnya LOI sendiri itu ada 2 kategori. Nah, LOI sendiri kan sebenarnya ada letter of acceptance ya. Yang pertama, LOA unconditional. Jadi kalian itu sudah absolut diterima sepenuhnya, tidak ada permasalahan lagi dari sisi kamu sebagai calon mahasiswa yang akan kamu kayak kesannya udah booking kursi sepenuhnya gitu. Nah, beda dengan LOA conditional gitu. Nah, kalau LOA conditional ini diberikan untuk kamu yang biasanya contoh IELTS-nya belum cukup nih. Jadi kayak biasanya sih yang sepengetahuan saya kayak contohnya di UK ini cukup sering terjadi gitu. IELTS-nya itu masih 6, tapi karena dia secara profilnya sudah oke, jadi kalian harus memenuhi IELTS tersebut dalam batas waktu tertentu gitu. Biasanya sebelum semesteran dimulai kalian harus sudah memenuhinya gitu. Atau ada juga yang kayak sifatnya kalian harus bayar fee dulu nih untuk booking kursinya gitu. Kalau saya pernah kejadian itu di Erasmus, sebenarnya saya harus bayar booking fee-nya dulu untuk booking kursinya gitu. Cuma saya
ambil alasan, saya request sama bagian pihak manajemennya, saya bilang, boleh nggak saya nggak bayar dulu, karena saya harus dapat lulus beasiswa dulu, jadi saya mau pastikan saya dapat kursi beasiswa, baru saya akan bisa membayar apa namanya, booking fee tadi gitu. Nah ternyata kampus saya alhamdulillah memberikan, jadinya secara tidak langsung mereka langsung mengupgrade kelas LOE saya menjadi LOE unconditional kayak gitu. Nah, apa sih yang harus kita penuhi nih kalau kita mau daftar kampus gitu. Nah, syaratnya sih sebenarnya dari semua universitas yang saya coba gitu, itu sebenarnya semuanya sama, sama banget gitu. Hanya paling yang saya tandai opsional di sini yang beda gitu, kayak contoh GMAT atau GRE itu beda. Kemudian tesis proposal itu juga hanya beberapa saja yang ada requirement-nya. Termasuk ada interview proses itu pun juga kembali lagi biasanya mereka hanya sifatnya memastikan aja gitu. Maksudnya ini orang beneran sudah masuk uh, tahapan tertentu nggak sih? Kayak contoh IELTS-nya dia mau ajakin wawancara itu buat asah komunikasinya gimana kayak gitu. Terus ada lagi juga teman saya yang di salah satu kampus di US, dia jurusan hukum, dia terpaksa harus bukan terpaksa, maksudnya programnya mensyaratkan adanya studi case gitu, jadinya dia dipertanyakan tentang ilmu-ilmu kehukumannya gitu. Jadi dia ada interview, kemudian ada sesi kasus, dia harus bahas, terus kemudian dia harus kasih real case dan dia kasih pertimbangan-pertimbangan hukum bagaimana untuk menyelesaikan kasus tersebut. Nah, ada juga yang kampus-kampus di Belanda terutama mayoritas mempersyaratkan untuk membayar fee dulu gitu untuk proses seleksi kayak gitu. Nah, saya pernah sekali daftar di salah satu kampus. Penting banget buat kalian untuk memperhatikan waktu pendaftaran gitu. Jadi rata-rata kampus Belanda itu mempersyaratkan untuk mengirim dokumen. Karena saya dulu masih penghasilan yang minim gitu, maksudnya belum punya pekerjaan tetap, saya carilah produk pengiriman dari Indonesia ke Belanda dengan tarif paling murah, gitu rencananya. Salah satunya dengan menggunakan jasa Pos Indonesia gitu kan. Nah ternyata eh, berkas yang saya kirim itu sampainya lama banget gitu. Maksudnya walaupun sudah hampir selesai, maksudnya belum selesai masa pendaftaran, tapi karena si kampusnya ini sudah selesai mendapatkan jumlah mahasiswa yang dibutuhkan, akhirnya saya ditolak gitu. Nah ini hati-hati banget masalah pendaftaran gitu, karena siapa cepat dia dapat itu ada gitu, maksudnya itu kejadian gitu. Nah kalau namanya faktor-faktor kayak gini, seandainya memang kalian harus diminta untuk kirim berkas, lebih baik kalian gunakanlah jasa pengiriman paling mahal pun nggak apa-apa gitu. Contoh kayak DHL, pokoknya yang benar-benar memastikan barangnya itu bisa, surat-suratnya itu bisa nyampe dalam waktu minimal seminggu gitu. Itu aja kalau dari saya selama masa-masa ini. Nah, terus kemudian kita bahas nih satu persatu transkrip. Jadi kalau transkrip sendiri ini eh, kalian yang kayak saya sempat sebutkan tadi di awal, kita diharuskan untuk lolos secara IPK ataupun SKS minimum yang ada di Indonesia. Kemudian mereka akan mengkomparasinya dengan sistem SKS yang ada di mereka. Sebagai contoh, kalau seandainya di Indonesia kan kita kenalnya sebutnya sistem satuan kredit sistem ya atau SKS. Sedangkan kalau di Europe itu mayoritas pakai European Credit System dan US adalah US College Credit System gitu. Jadi kalian harus hitung nih, kan saya nggak tahu ya, ada anak-anak yang biasanya ada kelas percepatan atau dia ngambil pendidikan selama 3,5 tahun gitu. Coba cek lagi apakah syarat-syarat ini sudah kalian penuhi gitu. Kalian bisa juga browsing di internet, kayak contoh satu SKS di Indonesia itu 36 jam, kemudian itu untuk 12 temuan dikali 3 jam, kemudian dikonversi ke ETS itu mendapatkan hasil kira-kira kalau sekarang di di Eropa itu 25 jam. Nah, jadi kalau 36 dibagi 25 dikali 144 itu rata-rata jumlah SKS yang ada di Indonesia gitu, maksudnya untuk sarjana-sarjana S1 itu total mencapai 207 ECTS gitu. Dan mayoritas sih biasanya itu cukup, tapi saya kurang tahu nih kalau teman-teman ada yang ngambil kelas yang cuma 3,5 tahun, apakah itu menghapuskan kalian cuma pilih-pilih beberapa SKS. Nah, saya nggak tahu nih, kalau seandainya kalian seperti itu, coba cek lagi seberapa total ECTS kalian, kalau seandainya kalian mau daftar di kampus Europe atau US Credit System kalau kalian mau daftar di Amerika gitu.
Nah, selanjutnya memiliki latar belakang jurusan yang relevan gitu. Jadi diperhatikan juga di persyaratan, biasanya dia itu ada jurusan-jurusan mana yang akan diterima dan mana yang tidak. Ada yang sifatnya jurusan yang bisa umum, contoh kayak MBA, itu saya sadari itu bebas. Itu bebas maksudnya kalian bisa dari background apapun macamnya kalian bisa join gitu. Nah, tapi ada juga yang kayak contoh mamanya kayak tadi mbaknya yang teknik sipil gitu. Itu nggak belum tentu yang teknik kayak saya teknik industri bisa masuk ke teknik sipil gitu. Atau dari biologi lebih jauh lagi gitu relevannya gitu. Jadi untuk yang jurusannya jumping terlalu jauh, coba diperhatikan lebih jauh lagi. Nah, kampus negeri atau kalian dari kampus daerah atau kalian dari kampus swasta punya kesempatan yang sama. I guarantee about that because I feel this. Maksudnya saya udah ngerasain gitu. Saya udah ngerasain dari kampus swasta yang bisa jadi ketika saya daftar nih di kayak di kampus Belanda itu ada formnya khusus dan itu terpusat sistemnya satu pemerintahan Belanda itu apply itu langsung dari sana gitu kayak tadi yang kayak KTH juga kan dia ada admission untuk seluruh orang yang mau mendaftar di Sweden gitu di Swedia harus dengan satu portal gitu. Itu kampus saya pun nggak ada di nama situ gitu. Itu dipersilahkan dan itu diperbolehkan selama kalian memenuhi persyaratan minimum yang diminta oleh universitas kayak gitu. Nah, terus untuk IELTS atau TOEFL, ini unik ya, maksudnya gini, kayak saya tulis di sini IELTS 6,5 ini maksudnya adalah baseline gitu. Jadi ini adalah base yang paling aman untuk kalian yang mencoba dapatkan kampus di luar negeri gitu. Nah, ada juga yang kalau di Amerika mungkin pakainya lebih ke TOEFL IBT gitu. Nah, kalau kalian mengharapkan nilai yang lebih apa namanya, contoh kalian cuma dapat nilai lebih rendah daripada 6,5 gitu. Mungkin kalian cocok di kampus-kampus seperti Universitas Asia gitu. Karena biasanya mereka juga minta untuk kalian mampu menguasai bahasa lokal. Atau kalian juga bisa kayak contoh kemarin teman saya ada yang daftar di Hungaria, itu salah satu negara Eropa juga. Nah, dia masih ada nih yang mempersyaratkan IELTS sebesar 6 atau 6 atau 5,5 gitu. Nah, ada lagi yang kayak contoh di UK pun kalau seandainya kalian mau pakai dengan beasiswa Chevening, itu masih ada memang kampusnya nggak terlalu terkenal gitu, tapi ada yang masih mempersyaratkan hanya cukup punya IELTS 5,5 gitu. Jadi jangan diambil pusing juga gitu. Kalau mamanya kalian mau lihat kayak kemarin Mas Rido achievement-nya bagus banget nih, dapat nilai 7,5, saya bisa nggak ya kayak dia gitu-gitu? Ya doesn't matter gitu. Maksudnya itu kembali lagi gitu. Kayak tadi saya bilang, prioritas kalian apa gitu. Apakah kalian mau ke kampus luar negeri, kemudian dengan kampusnya harus banget yang itu atau gimana? Itu saya kembalikan lagi nih ke teman-teman gitu. Nah, terus ini salah satu lainnya juga, ketika kalian mendaftar, coba pastikan baik-baik dari websitenya sendiri gitu. Kadang IELTS-nya itu kayak, walaupun dia minta overall-nya 6,5 gitu, kadang ada sesi-sesi khusus yang dia itu mintanya spesifik. Sebagai contoh, saya minta speaking kamu 6, atau saya minta speaking kamu 6,5, atau saya minta writing kamu 7 gitu. Itu is doesn't matter, maksudnya itu terserah kampusnya, yang harus kalian penuhi ya seperti itu nggak bisa dinegosiasi lagi, itu hukumnya strict gitu. Jadi perhatikan benar-benar syarat-syarat dari kampusnya sendiri gitu. Nah ini salah satu contoh range-nya, kayak contoh mamanya kayak tadi saya bilang saya IELTS-nya 6,5 gitu, itu saya berarti masuk di B2 upper intermediate gitu. Nah itu setara dengan TOEFL IBT sekitar 72 sampai 93. Kalau yang kayak kemarin Mas Rido, ya berarti dia di C1 Advance gitu. Itu yang kalau seandainya kalian berminat di kampus US juga, berarti kalian harus masuk minimal di C1 tadi gitu, karena memang mayoritas kampus US itu requirement 7,5. Oke, lanjut untuk recommendation letter gitu. Kalau recommendation letter, saya nggak mempermasalahkan kalian akan dapat recommendation letter dari siapa gitu, selama orang itu memenuhi 4 syarat ini gitu. Pertama, pastikan dia mengenal kamu dengan sangat baik gitu. Jadi jangan sampai dia nggak kenal kamu gitu. Kalau seandainya dia nggak kenal kamu, tapi kamu butuh dia karena dia mamanya contoh wali kota gitu. Ternyata kamu punya bapak yang kenal sama dia, tapi dia wali kota gitu. At least kamu datengin dia. Datang baik-baik. Bapak, saya mau lanjut kuliah. Tolong bisa dibantu nggak dengan surat recommendation letter. Nah, kamu jabarkan diri kamu tuh siapa gitu.
kamu jabarkan diri kamu siapa, terus habis itu atau kalian pernah kerjasama sama dia at least gitu, memang dalam satu kesempatan kalian ikut volunteer, terus kemudian ada bapak wali kotanya, terus kalian pernah salaman bareng, ya entahlah dengan alasan apapun, kalian bisa lakukan itu gitu. Tapi pastikan lagi, dianya nggak gagap teknologi, dianya nggak malas ke komputer, dan akun yang kamu, karena ada beberapa kampus kayak contoh Taiwan, atau Taiwan, terus kemudian kayak beberapa kampus lagi itu yang mempersyaratkan kayak saya sebagai yang memberikan kamu recommendation letter, saya harus upload sendiri surat rekomendasi, atau ada juga yang mempersyaratkan saya harus mendatangani secara online berkas kamu gitu. Jadi pastikan lagi dia nggak gaptek, atau dia juga punya banyak waktu untuk melihat berkas kamu gitu. Karena kan banyak juga kita ngeliat kayak mamanya email terlalu banyak, kita nggak mau repot-repot, apa sih saya cuekin aja gitu. Jadi pastikan hal-hal teknis yang kayak gini tuh dia punya waktu buat kamu. Dan yang terakhir, bantu dia bercerita tentang kamu. Kenapa sih dengan kalimat bantu dia bercerita tentang kamu gitu? Gak menutup kemungkinan mereka itu hanya mau tanda tangan. Gak menutup kemungkinan ketika kamu datang itu, aduh saya tuh sibuk banget mbak, gak bisa nulisin buat mbak recommendation letter, bisa nggak kamu buat aja nanti saya tanda tangan gitu. Itu nggak menutup kemungkinan semua hal yang terjadi. Pokoknya jangan patah semangat cuma karena hal kayak gitu, tapi fokus kalau memang kamu percaya Bapak itu bisa memenuhi 3 yang atas, dan yang terakhir itu hanya hasil yang harus kamu lakukan gitu. Kalian bisa contek, masukkan contek, maksudnya kalian adaptasi dari teman-teman yang lain gitu. Misalnya contoh, boleh nggak lihat recommendation letter yang dikasih sama dosen kamu ke kamu kayak apa gitu. Saya mau lihat dong buat jadi pertimbangan kalau seandainya dosen saya nggak mau ngisi gitu. Jadi siapkan segala amunisi gitu. Ketika kalian punya mimpi tinggi, ya work for it gitu. Maksudnya buang waktu buat ini tuh nggak masalah gitu. Cuma pastikan 3 yang atas, itu paling penting banget. 3 yang atas itu paling esensial dibandingkan yang terakhir gitu. Yang terakhir itu hanya permasalahan teknis kalau buat saya, jadi nggak ada masalah sama sekali. Dan kadang bisa juga kalau untuk yang kayak contoh AHS sendiri kalau nggak salah, kalau belum berubah ya, pengalaman yang udah dapat AHS itu ada permintaan bahwa si kami yang memberikan recommendation letter ke kalian itu harus juga bersedia diwawancara gitu. Nah, hal-hal yang kayak gini kan berarti kalau seandainya kayak tadi dia orangnya udah nggak gagap teknologi, nggak pernah buka email, gimana kalian bisa make sure si bapak ini bertanggung jawab atas berkas yang ditandatangani tentang profil kalian? Karena bisa jadi ketika dia, siapa ya? Saya nggak kenal sama nama mbak ini gitu. Ya, aduh. Atau saya nggak kenal nih sama mas ini. Ya gimana gitu, maksudnya nggak, berarti kan kalian bisa dicurigai gitu. Nah, kayak gitu-gitu mohon dipertimbangkan baik-baik. Jadi bukan hanya melihat labelnya dia punya jabatan apa, tapi lihatlah 3 kriteria paling atas, kemudian baru yang terakhir lebih ke teknis, kayak gitu. Selanjutnya, masalah kurikulum vitae atau CV. Sebenarnya kalau yang ini, saya mau cerita sedikit ya. Kayak kita hidup itu kan sebuah perjalanan ya. Kita dari kecil, entah dari SD, SMP, SMA, kuliah gitu, kita sudah ada beberapa yang mungkin mengukir prestasi, dapat penghargaan, kemudian ada juga yang kayak saya mungkin pernah jadi anak rebel, maksudnya yang jadi apa namanya, sekolah biasa aja tapi mau punya mimpi tinggi gitu, terus nggak ngukur ini anak, mami kita lihat cerita di luaran gitu, kayak contoh si A pengalaman organisasinya A B C D jadi tokoh inspirasional, atau dia menjadi volunteer, atau dia jadi ini itulah yang lainnya gitu, yang benar-benar gak bisa kita bandingkan ke kita tuh kayak, wah kita bottom banget nih gitu. Kita biasa-biasa aja, kita kupu-kupu, andaikan ada organisasi yang penting organisasinya senang-senang gitu. Maksudnya, nah terus kita kembali dong ke dalam pikiran, waduh gimana nih gitu, kok kayaknya CV saya nggak punya bobot ya gitu, kok kayaknya biasa aja ya gitu-gitu. Nah, coba perhatikan lagi deh baik-baik gitu. Maksudnya, perhatikan baik-baik, perkayalah CV kamu itu benar-benar penting. Kalau seandainya nih, kita udah lulus ternyata pas lagi kita CV-nya di review, kok kayaknya memble banget, kok kayaknya kurang banget gitu. Nah, terus apa nih yang harus kita lakukan gitu? Jangan pernah patah semangat. Kalian harus tahu dulu profil kampusnya tuh require orang yang seperti apa gitu, minta kalian kandidat yang seperti apa gitu. Kalau dia mintanya adalah kalian yang benar-benar achievementnya tinggi, prestasinya bagus, masih sempat nggak kalian poles gitu. Maksudnya masih sempat nggak kalian punya waktu buat ngepoles profil kamu gitu. Atau dia minta kamu yang benar-benar join organisasinya bagus, terus kemudian sekalian bervolunteer, atau kalian menjadi seorang leader di dalam organisasi gitu.
punya waktu nggak kalian buat poles itu? Kalau sendiri kalian merasa masih punya waktu, walaupun cuma 3 bulan gitu, sangat cukup untuk memoles CV kamu. Gitu. At least 1 bulan pun cukup gitu ketika kalian masuk di sebuah organisasi yang tepat gitu. Karena banyak juga sekarang organisasi muda yang memperbolehkan kalian untuk menjadi seorang volunteer dalam konteks hanya acara 1 minggu lah, atau 2 minggu lah, 3 minggu lah gitu. Nah, dari sana kalian tulislah background education kalian seperti apa, work experience-nya seperti apa, activities-nya apa, kemudian interest-nya apa, sama ada awards atau recognition nggak gitu. Setelah itu, kalian buat secara simple, easy to read, clearly labeled desk and location, mirip lah ya sama CV normal lainnya. Nah, tapi yang paling penting adalah fokus on what is most important to you. Gitu. Jadi, benar-benar fokus gitu. Maksudnya gini contoh, saya memang seumpamanya case-nya adalah saya momennya memang secara organisasi nggak terlalu aktif gitu. Saya mungkin cuma sebagai volunteer kah, atau saya hanya sebagai peserta gitu. Tapi gimana caranya kalian refleksi lagi ke dalam diri kalian, apakah nilai kalian serendah itu gitu. Maksudnya gini, kalau seandainya kalian berkaca dengan teman kalian yang lebih santai-santai, lebih nggak pernah ikut organisasi apapun gitu, coba refleksi lagi ke diri, apakah kalian pernah menghadapi kayak contoh meeting, terus kemudian nggak pernah ketemu jalan tengah, tapi kalian mengambil peran di dalam situ. Kalian mengambil peran dalam arti, kalian memberhentikan pertikaian itu, kalian memberikan ide yang solutif, pernah nggak kalian dalam posisi kayak gitu? Nah, hal-hal yang itu pun cukup sebenarnya untuk mengangkat profil kalian gitu. Oh, ternyata dianya cukup kok gitu. Maksudnya kita masih bisa dengan apa ya, dengan pengalaman organisasi sekecil itu, tidak perlu juga menjadi seorang leader, mungkin masih bisa diterima sama kampusnya. Saya kembali lagi ya, nomor 1. Lihat permintaan kampusnya, pribadi kalian itu yang diminta sama kampus seperti apa. Nah, selanjutnya lagi tentang motivation letter. Oke, kalau untuk motivation letter ini saya salah satunya saya ngutip dari Universitas Harvard. Dia tanya gini, as we review your application, what more would you like us to know as we consider your candidacy for Harvard Business School MBA program gitu. Nah, coba kalian lihat lagi gitu. Maksudnya gini, kalian udah jabarin nih di CV kalian profil kita kayak apa gitu kan. Tapi kan sebenarnya gini ya, ketika kalian jabarkan profil itu, kalian sebenarnya udah buka kedok gitu. Saya mungkin sebagai reviewer akan melihat, oh si A namanya anaknya suka ini, kemudian dia ikut organisasi yang kayak gini, oh iya nih dia bagus, sudah ikut join organisasi, oh dia bagus nih udah kayak gini gitu. Oke, saya udah dapet nih kayaknya anaknya seperti ini gitu. Tapi kan sebenarnya bukan yang di CV itu yang mau kalian jual gitu. Sebenarnya yang kalian mau jual itu motivation letter kalian gitu. Yang kalian mau dikira pantas atau tidaknya itu kunci utamanya itu sebenarnya di motivation letter gitu. Apa sih yang benar-benar pribadi kamu gitu? Apa sih value yang kamu punya dan apa sih yang kamu itu the right one person gitu? Itu kan sebenarnya yang mau dibidik ya sama si universitas gitu. Dengan dia dapat berkas banyak gitu. Apa yang menunjukkan you are the one that I will approve you consistently gitu ketika ngeliat kamu ngirim bekas, oh diterima kan sebenarnya itu yang mau dilihat sama kampus ya. Nah, tipsnya adalah kalian pertama jangan kalian yang tadi ada di CV kalian masukin lagi ke SI gitu, tambahkan informasi baru gitu. Nah, informasi barunya seperti apa nih gitu kan. Nah, informasi barunya itu benar-benar dari hati gitu. Maksudnya dari hati apa yang pernah kamu lakukan dan apa yang menjadi inspiring kamu nih buat kamu rasa kamu dengan kamu masuk sana kamu bisa bantu orang kah, dengan masuk sana kamu bisa explore lagi kepribadian kamu dan value kamu dan lain sebagainya, dan atau kalian merasa bahwa ya universitas itu yang terbaik gitu. Nah, kemudian selanjutnya kalau seandainya ada requirement kayak contoh harus 1000 kata atau cuma 1500, jangan pernah lebih daripada itu gitu. Kalau saya pribadi, saya selalu membuat motivation letter hanya 1 halaman. Karena dengan banyaknya berkas, saya berusaha untuk membuat sebuah cerita yang benar-benar itu saya banget, orang lain nggak bisa niru. Kemudian cukup 1 halaman, karena itu to the point, benar-benar saya banget, dan nggak akan ada orang lain yang bisa copycat juga ketika dia lihat punya saya gitu. Nah, habis itu selanjutnya adalah
Nah, karena ada beberapa juga yang harus ngasih pertanyaan. Kayak contoh di sini kan yang Harvard dia bilang what more gitu. Jadi dia fokusnya di what more nih. Selain apa yang benar-benar kamu lebih, kayak contoh mamanya saya pernah jadi volunteer di bagian ini ketika saya apa, dan saya mendapatkan pengalaman bahwa saya harus bantu sesama kak, kemudian namun saya merasa bahwa pada saat kesempatan tertentu saya masih ada kelemahan di sana, dan saya merasa kampus ini cocok untuk saya, kayak gitu-gitu bisa banget dijabarkan gitu untuk mendeskripsikan what more-nya tadi gitu. Nah, apa nih yang harus kita lakukan untuk menjawab tipsnya tadi gitu kan. Pertama, kalian nggak bisa bikin hanya dalam waktu 1 hari gitu. Mungkin kalian bisa harus mengerjakan ini selama berbulan-bulan, atau 1 minggu atau 2 minggu, itu bebas lagi ya. Seperti, jadi jangan pernah selesaikan ini di bawah, maksudnya terburu-buru, itu nggak baik kalau menurut saya. Nah, selanjutnya adalah percaya sama diri kamu. Jadi walaupun kamu yang tahu diri kamu yang tahu kekurangan diri kamu, tapi angkatlah kekurangan-kekurangan yang tadi. Umumnya kalian punya kekurangan kalau seandainya di scoring sampai 60 banding 40, ya kelebihan kamu cuma 40 gitu. 60-nya tapi realize lah dari 60 itu kamu bandingkan dengan siapa nih? Kalau 60-nya kamu bandingkan dengan orang yang males, orang yang nggak pernah ngapa-ngapain, yang nggak punya mimpi ke luar negeri, ya mungkin kamu bisa jadi upgrade jadi 70 gitu si kelebihan kamu. Tapi kalau ketika kamu bandingkan sama orang yang emang udah keluar negeri, udah selesai, dan kamu lihat achievement-nya dia sampai sebanyak itu gitu, atau profilnya organisasinya dia sebanyak itu, ya mungkin memang tadi wajar kalau seandainya kelebihan kamu cuma 40% gitu. Nah, tapi gimana dengan gap 30% yang masih mungkin kamu angkat, itu kamu bikinlah sebuah cerita yang unik, yang different, maksudnya yang nggak ada orang lain yang bisa nyamain itu gitu. Dan rewriting lebih dari 2 kali, 3 kali, 4 kali itu normal banget. Nah, satu lagi yang paling penting adalah punya ada expert judgment atau living mentor gitu. Itu work banget sih, maksudnya buat pengalaman saya sendiri. Ketika saya dulu masih belum punya IELTS, kemudian saya udah mau coba-coba untuk cari tahu nih gimana sih caranya buat motivation letter, gimana sih buat kita di approve sama kampus, kayak gitu. Saya sudah mulai cari tahu tuh dari sebelum punya IELTS sendiri gitu. Jadi pada saat saya waktu itu saya chat salah satu, saya lupa antara di WhatsApp atau di Facebook, itu ada sebuah grup namanya Pemburu Beasiswa. Saya chat di sana, saya butuh seseorang yang bisa bimbing saya. Nah, disitulah saya dapat mentor di sana gitu. Nah, kemudian uh, dia sampai sekarang telah menjadi mentor saya sampai saat ini gitu. Dan punya mentor itu sangat bagus buat membantu kamu apa ya, ketemu sama the true of you gitu. Kadang-kadang kita kayak contoh, kita mengabaikan hal-hal yang kayak masalah kecil kayak sepele di dalam rapat, kita cuma sebagai ngebantu mengeluarkan pendapat teman lain, atau kita kayak uh, apa namanya, kita bisa meredam ego seseorang yang benar-benar lagi marah, kemudian kita bantu dia supaya ayo kita fokus lagi ke dalam meeting gitu. Maksudnya itu sebenarnya kan value-nya kecil ya, tapi ketika ada seorang mentor gitu, dia tuh bisa menganggap itu nggak kecil value-nya gitu. Itu yang bikin kita tuh ngegali lebih dalam, oh ternyata tuh kita punya value ya gitu, kita punya nilai kalau kita pantas gitu. Nah, kemudian sebentar. Nah, ini salah satunya lagi contoh dari TU Delft University untuk motivation letter. Nah, bisa dilihat di sini kan dia merequirementkan kalian harus membuat essay yang 1000 sampai 1500 kata. Itu benar-benar nggak boleh lebih dari itu. Nah, pertanyaannya dia agak beda ya dengan si yang punya Harvard tadi. Kalau yang ini dia minta untuk apa alasan kamu memilih MSc programnya itu, kemudian kenapa kamu tertarik dengan TU Delft, dan apa yang kamu ekspektasi apa yang kamu ingin dapatkan di sini, kemudian kamu punya spesialisasi apa, dan spesialis apa yang menjadi ketertarikan kamu dan kenapa. Kemudian dia juga minta tesis projectnya seperti apa. Terus habis itu terakhir dia pengen tahu nih tesisnya kamu pada saat kalian di S1 seperti apa gitu. Nah, bayangkan aja itu harus kalian padatkan dalam jumlah 1.500 kata, kayak seperti yang kita tahu semua, orang Indonesia terbiasa dengan bercerita yang sangat gak penting awalnya. Akhirnya itu udah lebih sampai
2.000 kata, 3.000 kata gitu. Dan itu orang Belanda ataupun orang-orang luar negeri lainnya itu ngerasa itu nggak worth it gitu. Itu buat apa kamu kasih bridging saya terlalu banyak gitu-gitu. Nah, makanya kenapa tadi saya bilang harus punya give more time gitu. Karena ketika kalian sebentar itu bisa jadi kalian malah fokus di bridging, nggak eksekusi di siapa kamunya gitu. Habisnya kamu nggak menonjolkan apa yang harus kamu tonjolkan gitu. Kalian melupakan poin-poin penting tadi kayak gitu. Nah, terus selanjutnya lagi, ini salah satu format answer yang paling gampang. Yang tadi saya bilang ya, saya biasanya buat motivation letter hanya 1 lembar. Jadi pertama saya perkenalkan diri saya, kemudian yang keduanya saya menceritakan tentang minatnya terhadap kampus itu seperti apa, jurusannya apa, mengapa, dan apa yang saya ingin pelajari. Itu 1 paragraf. Saya buat sesimpel mungkin, saya benar-benar cari tahu sedalam-dalamnya jurusannya ini, kurikulumnya apa, cocoknya apa, kemudian saya bisa apply di sana apa yang pengen saya gali, dan apa yang akan dari kurikulum dan kebutuhan saya itu match, kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya, yang paragrafnya itu, saya fokus di apa yang pernah saya capai di bidang yang saya inginkan sekarang, gitu. Kemudian apa yang akan saya capai di masa depan, gitu. Itu bisa juga relate tentang entah organisasi, entah skripsi. Kenapa 3 poin ini gitu? Kayak contoh, contoh kalian belum punya pengalaman kerja. Jadi kalian masih fresh grade nih. Nah, kalian kan pernah kayak contoh KKN ya, kalau yang kuliah di negeri kan ada ya. Karena kalian pernah KKN, kemudian kalian pernah join organisasi, ternyata organisasinya maunya kalian fokus di volunteer gitu. Dan itu ternyata relate sama kamu, kayak contoh anak-anak Kesmas nih, setahu saya. Itu lumayan banyak banget nih dia yang fokus ke pengembangan warga sekitar lah, masuk ke join yang volunteer lah, itu kan kena banget ya biasa pengalamannya, itu bisa masuk di sana. Kemudian juga bisa tentang skripsi gitu, kayak contoh ternyata skripsi kamu yang kamu buat di zaman kalian S1 itu dikembangkan nih sama kantornya gitu, malah jadi added value nih buat kantornya, dan itu jadi nilai plus buat kamu gitu, yang bisa kamu jadikan sebuah cerita, oh kamu pernah nih ada achievement tersendiri gitu terkait jurusan tersebut gitu. Nah, atau lagi bisa juga terkait masalah yang pekerjaan gitu. Kayak contoh, umpamanya kalian ada improvement di jurusan itu, bukan di jurusan, maksudnya di pekerjaan kalian ada improvement, kemudian kalian dapat peserta sebagai peringkat 1 terbaik atau peringkat 2 terbaik dan lain sebagainya. Itu atau kalian memang nggak juara, tapi ide kalian diimplementasiin gitu. Itu bisa juga kalian jabarkan di dalam paragraf ini gitu. Yang terakhir adalah kesimpulan. Oke, nah ini salah satu contoh dari paragraf satunya saya gitu. Karena saya yang ini adalah salah satu letter of motivation yang saya pakai di KTH University. Jadi saya pakai di sana itu tentang industrial engineering saya mau masuk di bagian production engineering and management. Nah, di sana saya bilang kan, productivity is never an accident. It is always the result of a commitment to excellence, intelligent planning, and focus effort. Gitu. Nah, sebenarnya dari pemilihan kata kita, itu sudah menunjukkan kepribadian kita. Kayak contoh, saya pilih kata commitment to excellence. Excellence. Nah, itu komitmennya sendiri, oh berarti saya adalah orang yang komitmen. Gitu. Saya bilang saya intelligent planning gitu. Berarti saya adalah orang yang sangat memprioritaskan planning gitu. Nah, fokus effort, berarti saya adalah orang yang sangat semangat terhadap eksekusi gitu. Nah, 3 kata itu aja saya angkat nih di kalimat depan, sampai kalimat bawah, saya akan ngomong hal yang 3 poin utama saya jabarkan di atas gitu. Makanya saya bilang kan, itu kalimat yang itu saya sudah saya dapatkan ketika saya masuk di namanya kalau memang kalian jurusan kalian paling ada yang kayak contohnya Introduction to Industrial Engineering gitu. Itu saya dapat dari ketika saya masih semester 1. Jadi ada kuliah tentang Introduction to Industrial Engineering. Nah, di sana tuh saya dapat keyword tentang productivity gitu. Productivity itu sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan customer kepada kita, karena productivity itu keywords ketika kita ngebahas tentang performance, gimana kita bisa efektif, gimana kita bisa efisien, gimana kita bisa minim budget tapi hasil maksimal nih kayak gitu-gitu. Nah, jadi di sana saya benar-benar
fokus tentang keyword-keyword yang saya pakai di letter of motivation saya pertama kali gitu. Productivity, kemudian saya fokus juga ke pribadi saya yang commitment to excellence, terus kemudian intelligent planning, sama fokus effort ketika eksekusi, yang kayak gitu-gitu. Ini salah satu contoh yang saya menggunakan format yang hampir sama di setiap motivation letter saya. Intinya saya benar-benar ngegali pribadi saya seperti apa, kemudian saya mau buka opening yang nendang nih kayak apa gitu. Karena ketika kita anggap kita adalah seorang reviewer, dan kita melihat berkasnya si ini kok kayaknya biasa-biasa aja, kemudian kok nadanya datar-datar aja, terus kayak kayak ngomong cuma bilang apa namanya kayak cuma bilang perkenalkan nama saya ini gitu, kemudian saya berasal dari Teknik Industri Universitas Pancasila, kemudian kita bilang lagi saya tertarik untuk belajar tentang Production Engineering and Management karena saya selama ini sudah bekerja di perusahaan X selama 9 tahun atau berapa tahun, kemudian saya sering banget menghadapi kasus gini gini gini. Itu biasa banget gitu, maksudnya everybody can tell us about that gitu, maksudnya kalian sekali ketemu sama teman kalian di jalan, mamanya kalian tanya, bro, apa kabar gitu kan, udah sampai mana nih kerjaan gitu, capek bro, gue lagi beresin ini nih gitu, susah banget ya ternyata kerjaan yang ini gitu, gue dapet challenge baru nih dari atasan gue, bla 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 bla. Maksudnya itu kisah kayak gitu tuh bisa kalian temuin gitu, tapi jangan kalian tambahkan lagi di letter of motivation gitu. Justru di letter of motivation itu kalian agungkanlah diri kalian, maksudnya kalian bangga dulu sama pribadi kalian gitu, maksudnya kalian memang jelek mungkin dibandingkan orang-orang yang lain gitu, maksudnya pencapaian kalian memang biasa aja, tapi kalau kalian gak bangga sama diri kalian, siapa lagi yang mau bangga sama diri kalian gitu. Itu sih meaningnya dari letter of motivation-nya sendiri gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke sesi optional lainnya tentang nah ini dia, ask yourself nih, who are you gitu. Jadi kalian tanya ke diri kalian sekarang gitu, entah selesai dari sesi ini atau ketika kalian mau buat motivation letter di kesempatan berikutnya gitu. Apakah kamu ini gitu? Apa mimpi kamu? Apa yang mau kamu legasikan ke orang lain gitu? Apa yang mau orang lain kenal tentang kamu gitu? Kayak contoh mau ya itu ke saya pengen nih saya pengen ngebantu teman-teman yang lain gitu, karena saya udah pernah ngerasain saya dari kampus swasta, kemudian saya minim informasi, saya harus melakukan apa untuk mencapai mimpi saya sampai berangkat ke luar negeri. Jadi saya mau jadi orang yang inspirasi buat teman-teman yang lain gitu. Nah, terus ditanya lagi kan, di mana kamu mau mengaplikasikan kesempatan itu gitu kan? Kalau seandainya kesempatan itu datang, kamu sudah menjadi seorang yang inspirational gitu, atau kamu belum menjadi dan kamu di mana kamu mau membentuk itu dan pasar mana yang kamu sasar gitu kan. Nah, di situ saya jawab, saya maunya di Indonesia karena saya berasal dari negara saya sendiri gitu. Saya dapat uang beasiswa yang itu nggak murah gitu. Saya dibayar pajak sama teman-teman sekalian gitu. Pajak kalian lah yang memberikan saya kesempatan untuk berangkat sampai di sini gitu kan. Nah, kapan kamu mau aplikasiin? Ya kapan aja gitu. Maksudnya setiap waktu kita memang punya kesempatan untuk berbagi ke orang lain. Kita punya waktu sebenarnya. Kalau seandainya kita menyingkirkan gadget untuk sementara waktu, itu sebenarnya waktu itu banyak banget buat kita. 24 jam itu cukup banget, kecuali kita udah terlalu sibuk sampai kayak ngerasa 24 jam itu nggak cukup gitu. Jadi coba perhatikan lagi kayak kalian gadget time kalian itu seberapa panjang gitu-gitu. Nah, terus kemudian kenapa gitu? Kenapa kamu harus seperti itu gitu? Ya itu balik lagi gitu. Karena saya punya value, saya pribadi itu seperti apa gitu kan. Saya mau menanamkan diri saya itu ke teman-teman itu seperti apa kayak gitu. Nah, kemudian gimana kamu caranya? Nah, pokoknya kalian bilang gitu, saya salah satu caranya sudah pernah saya lakukan sebagai langkah saya menjadi seorang yang inspirational, namanya saya ikut dalam volunteer, saya berbagi ke adik-adik yang lain umur tentang ini itu yang kayak gitu-gitu gitu. Itu sangat penting buat kalian dapetin nilai kalian itu sebenarnya apa, cuma dengan pertanyaan ini aja cukup gitu. 4W 1H itu udah cukup banget gitu untuk kalian jabarkan pribadi kalian seperti apa. Oke, terus nah sekarang masuk ke yang optional, tapi ini cukup penting ya karena saya ngerasa walaupun di beberapa kampus tidak mempersyaratkan tentang tesis proposal atau apalagi untuk teman-teman yang ambil coursework gitu ya. Untuk yang master kan ada dua ya, ada yang coursework, ada yang research. Nah, tesis proposal ini sebenarnya sangat penting walaupun kalian nggak ada tesis proposal, tapi sebenarnya dalam motivation letter itu ini mengangkat tentang what are you interested in gitu kan. Kalau tips dari saya kayak kemarin yang udah
sempat dibilang sama Mas Didin juga gitu, itu nggak salah, itu benar banget kalau kalian berangkat dari masalahnya apa gitu. Tapi berangkat dari masalahnya apa aja sebenarnya nggak cukup gitu, karena gini, kadang kita ngerasa eh, kita itu udah pintar banget gitu, kayak kita udah mau S2, kita udah ngerasa pintar banget, yang lain-lain itu nggak tahu apa-apa. Tapi sebenarnya salah banget mikir kayak gitu. Karena apa? Mungkin benar yang di negara Eropa gitu, dia ngerasa bahwa negaranya mereka udah sangat maju gitu. Kita itu di Indonesia kayak belum apa-apa, tapi kita ngasih ide yang kita anggap masalah, tapi di Eropa mungkin udah bukan masalah lagi, atau di US bukan masalah lagi gitu. Itu udah lewat, atau bahkan China sendiri, mungkin masalah yang ada di Indonesia tuh udah lewat gitu. Nah, jadi kita tuh harus benar-benar tahu isu terupdate, benar-benar tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Kayak contoh sekarang udah ada 4G gitu kan. Sekarang masih 4G, tapi di Eropa itu udah jalan 5G gitu kan. Terus mamanya lagi bandingkan dengan industri digitalisasinya sendiri gitu. Di luar negeri udah kayak apa, di Indonesia masih apa gitu. Habis itu bayangkan lagi tentang responsible supply chain gitu. Kayak namanya di Indonesia, kamu ngambil makanan, beli makan di tukang sayur atau beli makan di warteg gitu. Mungkin kalian nggak tahu itu petani itu pada saat kalian dapat makanan di warteg dengan harga mungkin 10.000 sampai 15.000 itu diproses seperti apa, kemudian mereka sejahtera enggaknya dari uang yang kalian bayarkan ke si penjual wartegnya ini, kalian nggak tahu gitu. Tapi kalau di luar negeri itu kayak yang McD itu udah sampai dalam tahap yang pengembangan responsible supply chain-nya itu udah sampai kayak ini mutunya gimana, petani yang ngelakuin apa namanya, kalau nggak peternak hewannya ini apakah hidupnya sudah makmur gitu, apakah dia sudah mampu membiayai anak-anaknya kah, habis itu dalam proses pengirimannya gimana, ada pencemaran bakteri enggaknya, terus kemudian andekan di alatnya itu pabriknya ini benar nggak sih ngelola limbahnya, kayak gitu-gitu tuh udah sampai end to end itu udah mulai dipelajari gitu, gimana caranya supaya responsible supply chain itu udah dapat. Sedangkan di Indonesia mungkin kita masih ignorance gitu. Kayak mamanya kita makan apa, itu diolah kayak apa, si pabriknya bertanggung jawab sama lingkungan atau enggaknya, mungkin kita nggak sampai end to end kayak gitu mikirnya gitu. Tapi di sini, walaupun kita mungkin customer belum tentu mau gitu, mau tahu sejauh itu gitu, tapi mereka itu membrandingkan dirinya, oh kita udah bagus nih responsible supply chain, kita udah ngasih data, kita udah kayak gini 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 kayak gitu. Mereka menjunjung tinggi itu, dan jadinya customer pun jadi customer bijak gitu. Maksudnya mereka bisa ketika ada isu lingkungan, contoh kayak pernah kejadian juga di Walmart gitu, mamanya ada isu lingkungan, maksudnya kita nggak dibayar, si pekerjanya tidak dibayar dengan normal, kita nggak mau beli dia bisa gitu, kita nggak beli lagi produknya dia, akhirnya Walmartnya benar-benar evolusi, itu mungkin banget gitu. Jadi tahu masalahnya sekarang apa, tapi bandingkan juga dengan kondisi di masa depan gitu, ketemu gap nggak nih kayak apa gitu, terus cari referensi udah seberapa banyak research yang ngebahas tentang itu gitu, apalagi nih gapnya yang belum kebahas gitu, apalagi yang harus kita bantu gitu. Nah, gimana, cocok nggak sama Indonesia gitu. Kalau seandainya nggak cocok sama Indonesia, ini applicable di mana nih, kayak gitu-gitu, itu sangat penting banget teman-teman. Jadi kalian juga kayak prediction itu juga iya. Jadi nggak cuma apa ya, jadi kalian itu harus down to earth ke masalah gitu. Kalau kalian fresh graduate itu menurut saya cukup challenging ya. Cukup challenging kenapa? Kadang bisa jadi kalian kalau seandainya sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari, mungkin kalian sudah sangat up to date gitu. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih prefer untuk bekerja dulu sebenarnya. Kenapa harus bekerja dulu? Karena saya jadi tahu nih, dan saya lebih realistis lah setidaknya gitu. Kalau seandainya kalian bisa ikut kesempatan research pun nggak masalah gitu. Contoh dosen kalian punya riset tertentu dan kalian join sama dia, itu boleh banget gitu. Itu jadi ngebantu kalian untuk down to earth sama masalah gitu. Jangan ngerasa karena di Indonesia itu belum ada, terus kalian ngerasa di luar negeri paling udah ada gitu. Itu jadinya kalian tidak kandidat yang tidak bervaluable gitu. Kalian nggak pernah cari tahu, kalian nggak mau tahu, kayak gitu-gitu tuh ignorance. Ignorance itu tipikal orang-orang yang nggak akan pernah berkembang. Jadi jauhi pribadi seperti itu gitu. Dan itu mayoritas akan di reject sama universitasnya sendiri gitu. Kemudian selanjutnya pertanyaannya, ada kontribusi apa sih dari tesis yang akan kamu angkat itu ke society gitu. Kalian mau bantu apa nih sama mereka, kayak gitu-gitu, itu sangat penting gitu. Nah, di sini adalah kesempatan kalian gitu. Ketika mereka tidak tahu Indonesia seperti apa, ketika mereka nggak in touch banget sama Indonesia dan tidak tahu perkembangannya, mungkin itu sebenarnya adalah value yang bisa kalian angkat juga di tesis proposal kalian gitu.
Karena kan Indonesia dari barat ke timur ya, mungkin di baratnya udah maju, tapi di daerah timurnya mungkin di kampung halaman kalian perlu banyak perkembangan, atau di daerah tertentu kayak di Pulau Jawa sendiri gitu, ada beberapa area yang masih kurang dikembangkan gitu, terus kalian ngerasa itu adalah value, ya itu juga nggak masalah gitu, maksudnya. Tapi benar-benar down to earth, down to masalahnya gitu, benar-benar dicari akar masalahnya paling 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 mendasar gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah gimana nih buat what should I do-nya next-nya gitu kan. Kalau seandainya kita ngerasa kita kayaknya ini bener deh idenya gitu, bener gak sih ini gitu. Nah, kalian sebenarnya harus observe, itu udah pasti. Nah, kemudian kalau observe sendiri tuh banyak metodenya, maksudnya kalian bisa percaya data kayak BPS, kemudian kalian juga bisa buka di rencana jangka panjang pemerintah kayak gitu-gitu. Itu sebenarnya ngebantu banget untuk melihat sebenarnya pergerakan Indonesia itu akan seperti apa, pembangunannya akan seperti apa. Jadi ketika kamu balik, idaman semua orang, mimpi semua orang kan tesisnya berguna ya. Walaupun belum tentu diaplikasikan, cuma at least kalian itu memberikan sebuah uh, masukan kepada industri, apa bukan, maksudnya masukan terhadap Indonesia sendiri. Ini loh, saya udah pernah ngangkat kasus ini, bisa nggak ya ini applicable nggak ya sama Indonesia, kira-kira sisi mana yang bisa dipakai, kayak gitu-gitu kan sebenarnya itu harapan semua orang ya. Nah, jadi kalian bisa berangkat dari rencana jangka pemerintah, dari sana kita angkat kasusnya gitu, habis itu lihat juga apa yang bisa kalian lakukan untuk membantu itu, atau kalau seandainya kalian sudah bekerja, sebenarnya lebih enak lagi gitu, kalian bisa bantu angkat kasus yang ada di perusahaan, atau kalian inovatif gitu, maksudnya ciptakan suatu challenge baru dari perusahaan kalian dengan bahan dari perusahaan kalian yang mungkin kiranya tidak dilakukan di Indonesia tapi dilakukan di luar negeri kayak gitu-gitu. Terus kemudian believe in yourself, itu kayak tadi saya bilang, percayalah sama diri kalian. Kalau kalian nggak percaya sama diri kalian, siapa lagi yang akan menghargai diri kalian gitu kan. Read more, write more, itu wajib. Dan terakhir ada expert judgment gitu. Nah, ini yang paling penting sih, maksudnya kalau dulu saya sampai dalam fase ketika kayak esai saya sih lebih ke beasiswa sih, karena saya alhamdulillah kalau untuk yang apa namanya, untuk yang universitas sih selalu lolos, cuma kalau mau yang tesis bukan, maksudnya esai untuk beasiswa kadang-kadang cukup challenging buat saya, jadi saya pribadi ngaku itu. Jadi saya ketika orang baru lulus selesai interviewer, maksudnya dia baru selesai interview, dari kalau gitu kesempatannya saya lebih sering orang-orang yang lulus dari LPDP gitu, ketika saya gagal saya datang ke dia, coba dong tolong apa namanya koreksi mana yang salah dari punya saya gitu. Saya datengin dia, saya datang tatap muka sama dia, saya benar-benar alokasikan waktu untuk itu gitu. Jadi kadang nggak perlu dosen juga nggak apa-apa, tapi kadang butuh judgement juga dari orang-orang yang sudah lulus gitu, karena mereka tahu kadang format apa yang lebih cocok kayak gitu-gitu. Kalau untuk sejauh ini sih saya sampai melakukan itu untuk mendapatkan perbaikan-perbaikan. Nah, sebenarnya kan kisah ini tuh nggak akan berakhir kalau kalian nggak diterima sama kampus ya. Sebenarnya apa sih yang dicari sama kampus gitu, sampai kamu kadang ditolak, habis itu kadang kamu udah ngelakuin yang baik kok tapi masih aja salah gitu, salah di mana gitu. Sebenarnya kalian koreksi lagi diri kalian gitu. CV kalian kah, motivation letter kah gitu, sudah menggambarkan 3 poin ini belum gitu. Habit leadership, kemudian analytical aptitude and appetite, habis itu kemudian engage community citizenship gitu. Jadi pertama kalian harus punya sisi leadership itu kadang nggak perlu jadi pemimpin, mungkin bisa jadi gitu, bisa jadi kalian punya kesempatan itu karena kalian berdiri untuk diri kalian sendiri. Kalau kalian nggak sebagai seorang leader, walaupun kalian nggak memimpin suatu organisasi, tapi kalian memimpin diri kalian sendiri gitu. Jadi apa nih pribadi kamu gitu, apa yang menunjukkan kamu adalah seorang leader walaupun kamu belum tentu mengorganisir gitu, kan kamu mengorganisir keseharian kamu gitu kan. Nah, kemudian langsung dari analisis berpikirnya sendiri gitu, dan bagaimana sikap kamu mengemukakan pendapat kayak gitu. Itu juga sangat penting. Kemudian engage community citizenship gitu. Zaman sekarang udah nggak ada lagi orang yang benar-benar, setahu saya ya sejauh ini, yang benar-benar individualis kayak saya mau keluar negeri ya udah karena saya mau keluar negeri gitu. Itu udah nggak bisa lagi di zaman sekarang. Di zaman sekarang itu orang-orang lebih melihat ketika kamu punya value yang peduli sesama, ketika kamu melangkah, kayak kebayangin ada orang tua kalian yang menggantungkan masa depannya ke diri kalian sebagai sosok penerus bangsa gitu. Itu benar banget. Jadi ketika kalian berbicara, ketika kalian berucap gitu, hati-hati gitu. Terus jangan juga kalian ignorance gitu sama orang-orang gitu. Jadi kalau seandainya ada yang bilang, saya direndahkan banyak orang nih kak gitu, saya dihujat karena
saya nggak dapet, saya diremehkan, "Kenapa kamu harus belajar ini itu?" gitu, "Kenapa harus ke luar negeri?" Itu sebenarnya orang-orang yang perlu kalian rangkul gitu. Maksudnya memang dia membawa aura negatif ke kita bener, tapi balik lagi, aura negatif itu bukannya muncul karena kamunya juga yang ini ya, apa namanya, kitanya juga yang udah mikirnya, "Ah, dia ngeremehin gue nih," gitu. Padahal mungkin bukan juga kayak gitu karena kan ada orang yang memang bersikap seperti itu ketika sebenarnya dia juga mungkin mau gitu, tapi dia nggak berani untuk bermimpi gitu. Nah, ajaklah bareng orang-orang ini untuk bermimpi bareng sama kalian, yang kayak gitu-gitu, itu sangat penting kalau menurut saya gitu. Jadi engage community citizenship ini nggak cuma tentang kamu sebagai individu, tapi juga kamu membantu apa nih ke orang lain gitu. Jadi karena kita adalah seorang manusia sosial gitu, jadi kita harus bantu orang lain juga gitu, walaupun mungkin dia nggak bermimpi itu, tapi entah temennya kah atau mereka sendiri mungkin malah jadi ngebantu kita gitu. Kalau mereka ngeremehin kita, tanyalah sama dia, "Kamu ada ide apa nih yang bisa bikin aku lebih bagus lagi?" gitu. Kayak kalau seandainya kamu masih bilang aku kurang bagus, apa nih yang kalau menurut kamu yang bisa aku angkat dari diri aku gitu. Karena kan mungkin yang orang yang hujat kita ini orang yang paling tahu kita gitu-gitu. Nah, jadi koreksi lagi nih sama kamu, lihat baik-baik profil dari universitasnya, siapa yang dia cari, apakah dia memang cuma prioritas kamu lakukan research kah, atau dia benar-benar melihat kamu sebagai individu gitu. Kalau seandainya kampusnya bagus, biasanya dia akan melihat diri kamu sebagai individu gitu. Apa yang kamu mau, apa yang kamu akan kerjakan, akan berkontribusi apakah kamu sama negara atau ke lingkungan sekitar, yang kayak gitu-gitu. Sebenarnya sih kalau untuk berkas universitas ataupun beasiswa tuh sama aja. Nah, sekian dari saya. Panjang ya ceritanya ya. Saya nggak tahu nih udah habis berapa menit. Li, silakan Li, diambil alih Li. Nah, gimana teman-teman? Ada pertanyaan mengenai sesi yang ini? Boleh kalian hubungi saya di kolom komentar, nanti saya akan baca dan balas satu persatu. Atau kalian mau berkunjung juga ke blog saya, silahkan kunjungi www.blogpost.com, atau kalian juga bisa menonton video selanjutnya mengenai Q&A untuk sesi ini. Bisa lihat di video selanjutnya. Tinggal klik pojok kanan atas ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video edukasi selanjutnya. Sampai jumpa.